Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru untuk seleksi guru SNP 3K tahun anggaran 2022, yang mana di sini kita mendapatkan file yang menjelaskan terkait dengan hasil seleksi guru SNP 3K tahun 2022, yang mana nanti kita bisa melihat data-data kelulusan baik itu untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum, mulai dari jumlah pelamar dan juga untuk yang mendapatkan penempatan Bapak Ibu. Karena di sini jelas di dalam filenya disampaikan oleh Prof. Unut Dirjen Ketika Kemendikbud pada kegiatan ataupun acara dengan PGRI Bapak Ibu ya. Nah, langsung saja kita lihat filenya. Yang pertama di sini disampaikan untuk aturan ataupun peraturan yang digunakan pada tahun 2022, yaitu Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 dan juga keputusan Mendikbudristek nomor 349 tahun 2022. Nah, di sini ada keterangan bahwasanya Kemendikbudristek itu mengupayakan penempatan pada sekolah induk atau satmingkal terlebih dahulu, baru ke sekolah lain yang terdapat kebutuhan yang dijelaskan di dalam pasal 33. Nah, kemudian di dalam keputusan Mendikbudristek itu penempatan P1 tidak menggeser guru non-ASN yang ada, dan untuk aturannya itu dijelaskan di poin D, yaitu bahwasanya P1 akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing apabila tersedia penetapan kebutuhan, kemudian sesuai dengan serdik atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, selanjutnya dalam hal jumlah pelamar P1 lebih besar dibanding dengan jumlah penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka urutan penempatannya dimulai dari pelamar dengan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud juga di dalam keputusan Mendikbudristek ini. Nah, kemudian apabila tidak terdapat penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka pelamar P1 akan ditempatkan pada sekolah lain yang tersedia penetapan kebutuhannya, dan penetapan pelamar P1 pada sekolah lain itu tidak menggeser guru non-ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut. Nah, itu file yang disampaikan oleh Dirjen Prof. Unut Bapak Ibu ya, terkait dengan aturan di tahun 2022. Nah, kemudian di file selanjutnya, halaman selanjutnya kita lihat juga disampaikan bahwasanya di tahun 2022 itu pemerintah daerah baru mengajukan 40,8% dari total kebutuhan formasi tahun 2022 Bapak Ibu. Mana kebutuhannya itu ada 700 lebih, namun yang khusus secara rakor hanya mencapai 319.029 atau 40,8%. Nah, dari kebutuhan tersebut ya tentunya sudah melalui proses tahapan seleksi. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu. Ini data lengkapnya yang bisa kita lihat di sini, bahwasanya ada 21,5% Bapak Ibu ya formasi tersisa dari hasil seleksi guru SNP 3K tahun 2022. Nah, kalau kita lihat lagi dari total yang formasi di tahun 2022 yaitu 319.029 formasi yang diusulkan Pemda Bapak Ibu, itu yang jumlah mendapatkan penempatan 78,5%. Bapak Ibu ya, masih ada 21,5% yang ada sisa formasi. Nah, dari 78,5% ini yang jumlahnya yang sudah mendapatkan penempatan atau nyatakan lulus yaitu 250.320. Nah, tentunya ini dibagi-bagi lagi Bapak Ibu untuk setiap kategori pesertanya, yaitu ada P1, kemudian ada P2, ada P3 dan juga ada pelamar umum. Nah, untuk yang Pertas 1 yang lulus passing grade tahun 2021, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, itu jumlah pelamarnya itu mencapai 133.925. Tentunya kalau kita ketahui jumlah yang lulus PG itu kan 195.000 Bapak Ibu, namun yang sampai resume Bapak Ibu ternyata di tahun 2022 itu hanya 133.925. Sehingga di sini untuk yang mendapatkan penempatan itu adalah 130.882. Tentunya rekan-rekan sudah mengetahui dan mencek hasilnya di akun masing-masing Bapak Ibu. Nah, itu untuk yang P1 mendapatkan penempatan. Nah, kemudian untuk yang P2 yaitu THK yang mengikuti seleksi observasi, jumlah perlamarnya itu mencapai 8.442 Bapak Ibu. Nah, sedangkan dari jumlah pelamar tersebut yang mendapatkan penempatan atau lulus yaitu 7.510 untuk yang P2-nya. Nah, sedangkan untuk yang P3 jumlah pelamar yaitu guru honor negeri yang mengikuti seleksi observasi
jumlah pelamarnya itu mencapai 184.955. Nah, dari jumlah pelamar ini yang mendapatkan penempatan itu 108.171 pelamar Bapak Ibu atau guru yang mendapatkan penempatan. Nah, kemudian untuk yang pelamar umum di sini kalau kita lihat honor negeri masa kerja di bawah 3 tahun, guru swasta dan PPG yang jumlah pelamarnya mencapai 32.788 yang mendapatkan penempatan ataupun yang lulus tahun 2022 yaitu 3.757 pelamar Bapak Ibu untuk yang kategori pelamar umum. Nah, itu untuk jumlah pelamar P1, P2, P3 dan pelamar umum yang mendapatkan penempatan di tahun 2022. Nah, dari formasi di tahun 2022 masih ada sisa ternyata Bapak Ibu ya di sini yaitu 21,5% atau dijumlahkan 68.709 sehingga disampaikan juga di sini Bapak Ibu sisa formasi itu disebabkan ada 3. Yang pertama ada formasi yang tidak ada pendaftarnya Bapak Ibu ternyata di tahun 2022 paling banyak itu di daerah timur. Nah, kemudian yang kedua yaitu kelulusan pelamar umum itu sedikit, itu kurang dari 20% dari formasi. Nah, kita lihat di sini pelamarnya mencapai 30.000 lebih, namun yang lulus hanya 3.757. Nah, kemudian yang ketiga, jumlah ketersediaan formasi itu tidak sesuai dengan jenis mata pelajaran pelamar P1 sampai dengan pelamar umum. Ini berkaitan dengan ketersediaan formasi yang tidak sesuai dengan jenis mata pelajaran. Tentunya ini juga berkaitan dengan peta linitas gurunya Bapak Ibu. Nah, dari file yang disampaikan ini juga disampaikan oleh Dirjen Ketika Kemendikbud bahwasanya sampai saat ini jumlah total guru honorer menjadi SNP3K tentunya digabungan dari P3K 2021 dan 2022 itu mencapai 544.180 guru. Tentunya ini angka yang juga sangat besar Bapak Ibu ya. Sampai saat ini pelaksanaannya dari 2021 sampai 2022 sudah sampai di angka 544.180 guru yang nyatakan lulus ataupun masih dalam tahap proses yang 2022 untuk pengangkatan menjadi SNP3K. Nah, kemudian juga disampaikan di sini Bapak Ibu kalau kita lihat ada ilustrasi Bapak Ibu ya di sini. Ilustrasi P1 tidak dapat penempatan sementara masih ada sisa formasi. Nah, dicontohkan seperti di Kabupaten Purworejo. Ada jabatan tersisa yaitu ada 2 dicontohkan sini, bimbingan konseling dan guru kelas. Sedangkan formasi tersisa di Kabupaten Purworejo di sini itu jumlahnya ada 209 tersisa formasi Bapak Ibu. Sedangkan untuk jabatan P1 tersisa itu ada bahasa Inggris dan ada prakarya. Nah, karena jumlah P1 ini belum penempatan itu dikarenakan di sini kalau kita perhatikan Bapak Ibu jumlahnya itu 30, sedangkan sisa formasi untuk yang tersisa di sini itu 62. Ini lebih besar Bapak Ibu angkanya. Namun ini dikarenakan berkaitan dengan peta linearitas guru di tahun 2022. Nah, itu yang menyebabkan sehingga P1 ini belum mendapatkan penempatan Bapak Ibu. Nah, itu untuk file yang kita bisa dapatkan data lengkapnya Bapak Ibu ya untuk P1 sampai 4 dan juga sisa formasi di tahun 2022 dan juga adanya P1 yang tidak dapat ditempatkan karena pemetaan ataupun peta linearitas guru di tahun 2022. Nah, kita lihat file selanjutnya. Ini untuk data secara keseluruhan yang P1 atau yang sudah lulus passing grade P1. Bahwasanya untuk formasi P1 yang diusulkan Pemda itu di tahun 2022 Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini itu 125.308. Nah, untuk jumlahnya sendiri yang P1 itu kan 193.954. Nah, di sini ada 3 kategori lagi dibagi. Yang untuk sudah dinyatakan lulus seleksi tahun 2022 yang mendapatkan penempatan yaitu 130.882, yaitu jumlahnya mencapai 67,5%. Sedangkan yang akan dituntaskan tahun 2023 itu berjumlah 62.645. Sedangkan untuk yang tidak menjadi sasaran penuntasan ini karena sesuatu hal seperti meninggal, mengundurkan diri dan juga lain jumlahnya 383. Nah, yang jadi fokus dari Kemendikbud Ristek di tahun 2023 tentunya yang jumlah ini Bapak Ibu. Nah, ini dibagi lagi
permasalahannya yang pertama itu karena belum dapat pendapatan, yang satu di sini terkait dengan terdapat kebutuhan. Nah, ada terdapat kebutuhan Bapak Ibu ternyata 45.307, tapi di sini diperlukan lagi koordinasi dengan Pemda untuk dapat diangkat pada seleksi berikutnya. Tentu ini berkaitan dengan ketersediaan formasinya di tahun 2022 Bapak Ibu tidak ada. Nah, ini untuk diprioritaskan di tahun 2023. Nah, kemudian selanjutnya ada 17.382 tidak terdapat kebutuhan. Ini berkaitan dengan perlu ditinjau ulang lagi peta linearitas guru. Nah, kalau tadi kami dengarkan juga penjelasan dari Promo bahwasanya seperti guru bahasa Inggris Bapak Ibu ya, itu akan dikaji ulang lagi ataupun diperjuangkan oleh Kemendikbud agar bisa linear dengan guru kelas, seperti itu Bapak Ibu yang kita dengarkan terkait dengan untuk peta linearitas guru. Nah, itu untuk yang data P1 Bapak Ibu ya, yang sudah mendapatkan penempatan yang akan diprioritaskan 2023, dan juga ada yang tidak menjadi syarat penuntasan karena beberapa hal seperti meninggal, mundurkan diri, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di file berikutnya untuk yang sisa formasi tadi, yang 68.709 formasi yang tersisa, itu ternyata Bapak Ibu ada 20 jabatan per mapel atau mapel yang tidak terserap. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk urutannya yang paling banyak itu ternyata di guru kelas Bapak Ibu, yaitu mencapai 15.382. Sisa formasi guru penjas orkes 10.562, disusul guru TIK, bimbingan konseling, agama Islam, seni budaya, dan sebagainya. Bisa Bapak Ibu lihat di sini untuk 20 jabatan atau mapel yang tidak terserap. Nah, dari sisa formasi ini untuk per daerahnya sendiri bisa kita lihat yang berwarna oranye di sini Bapak Ibu. Ini adalah daerah-daerah yang terdapat sisa formasi. Ya, kita lihat di sini yang paling banyak itu memang di daerah timur tadi Bapak Ibu disampaikan. Nah, ini untuk yang sisa formasi dari hasil seleksi guru SNP3K tahun 2022. Nah, selanjutnya kita lihat lagi filenya yang disampaikan juga tadi bahwasanya untuk lini masa pembatalan penempatan 3043 P1 yang mana sudah kita ketahui ada surat edaran yang sudah disampaikan Dirjen Ketika Kemendikbud untuk yang pembatalan ini. Di sini juga dijelaskan Bapak Ibu terkait dengan pembatalan tersebut memang itu sudah sesuai dengan aturan regulasi yang berlaku. Dan di sini untuk yang pembatalan bahwasanya ada masa sanggah ataupun aduan ya atau sanggahan dari instansi dan pelamar dengan peringkat lebih tinggi sehingga dilakukan lagi verifikasi atau usulan perubahan P1 pada tanggal 16 Februari 2023, dan hasil verifikasi atas aduan atau sanggahan ditemukan pelamar dengan ranking yang lebih tinggi sehingga adanya perubahan tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian pada tanggal 27 Februari 2023 persetujuan usulan perubahan dan mengumumkan kelulusan, dan pada tanggal 1 Maret rapat Panselnas pengumuman pembatalan penempatan. Nah, ini Bapak Ibu ya, untuk pembatalan pelamar peringkat 3 dibatalkan. Dan untuk terkait dengan pelamar yang dibatalkan atau belum mendapatkan penempatan, nanti tetap menjadi guru honor di sekolahnya, tidak tergeser oleh pelamar lain. Ini untuk yang di masa pembatalan. Tentunya ini masuk dalam antrian P1 berdasarkan peringkat tertinggi, dan juga untuk yang pembatalan ini juga disampaikan contoh kasusnya Bapak Ibu oleh Dirjen KTK. Di sini kalau kita lihat ternyata berdasarkan kasus pada audiensi, juga ada audiensi Bapak Ibu ya tanggal 10 Maret 2023 yang lalu dengan guru P1 yang mendapat pembatalan penempatan. Mana data-data guru yang mengajukan pertanyaan dan masing-masing sudah mengetahui ranking nilainya. Nah, kita lihat di sini contoh kasus pembatalan penempatan. Di sini ada nama guru ataupun peserta di sekolah, dan kita perhatikan di sini kuota formasinya Bapak Ibu dan juga ranking. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya perankingan itu per instansi. Nah, di sini kalau kita lihat untuk formasi guru kelas misalnya. Nah, guru tersebut atau peserta ini kuota formasinya itu ada 782, namun rankingnya itu 1494 sehingga dinyatakan tidak lulus Bapak Ibu seperti ataupun pembatalan. Nah, seperti yang sangat mirisnya Bapak Ibu ya, di sini ada 9 formasi kuota formasi dan sini peringkatnya 10. Nah, ini sangat sedikit sekali perbedaannya, itu hanya satu kuota formasi saja perbedaannya. Nah, ini juga dinyatakan masuk ke dalam kategori pembatalan. Nah, ini untuk ranking dan untuk kuota formasinya yang menyebabkan terjadi adanya pembatalan karena adanya verifikasi kembali ya, ataupun Bapak Ibu ya, sanggahan tadi ya dijelaskan di file sebelumnya. Nah,
Kemudian untuk bagi rekan-rekan yang masuk kategori pembatalan penempatan, bahwasanya pembatalan yang terjadi adalah itu bagian dari proses sangga dalam seleksi. Pada dasarnya yang dibatalkan hanya penempatan, bukan kelulusannya atau status P1-nya tetap Bapak Ibu ya, yaitu para pelamar tersebut tetap berstatus P1, artinya tetap kami prioritaskan menjadi SNP3K di tahun 2023 ini. Kemudian ketiga, para pelamar tersebut akan otomatis Bapak Ibu ya diikutsertakan dalam proses seleksi tahun 2023 dengan menggunakan status P1-nya. Dan yang keempat, poin penting yang disampaikan oleh Dirjen Perpuno, pelamar tersebut tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Itu untuk yang masuk kategori pembatalan penempatan yang status P1. Nah, selanjutnya di file berikutnya ini kita lihat untuk kebutuhan formasi di tahun 2023 Bapak Ibu, tentunya untuk penuntasan pemenuhan kebutuhan guru di sekolah negeri. Nah, kalau kita lihat di sini untuk di tahun 2023 yaitu kebutuhannya mencapai 600.1.286 Bapak Ibu ya. Untuk rincian diperolehnya sisa kebutuhan ini yaitu dari sisa kebutuhan formasi tahun 2022 yaitu 531.524 ditambah dengan guru ASN pensiun tahun 2024 yaitu 69.762, itu mencapai sehingga kebutuhannya 600.1.286 Bapak Ibu. Nah, ini dijelaskan lagi upaya pemenuhan kebutuhan guru ASN sepanjang 2 tahun terakhir masih belum maksimal karena guru ASN yang telah dan akan diangkat masih kurang dari 50%. Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, di tahun 2022 kebutuhan formasinya, namun yang lulus 250.000 Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dikarenakan pemerintah daerah itu tidak mengusulkan formasi sejumlah dengan kebutuhan guru, sehingga pada tahun 2023 diharapkan formasi dapat diusulkan sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan guru ASN di tahun 2023 ini. Nah, itu untuk kebutuhan guru di tahun 2023 Bapak Ibu untuk formasinya. Dan disampaikan juga untuk terkait dengan penyusunan jadwal seleksi penerimaan yang mana sudah kita ketahui masa sangka itu sudah berakhir 12 Maret kemarin. Jadi sekarang tentunya bagi rekan-rekan yang mengajukan sangka menunggu jawaban sangka dari Panselnas ataupun dari Panselda Kemendikbud yaitu di tanggal 13 sampai dengan 19 Maret 2023. Tentunya juga bagi rekan-rekan yang lulus menunggu pengumuman pasca sangka nanti disampaikan 9 sampai dengan 10 April 2023. Oke Bapak Ibu, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan terkait dengan file terbaru yang kita dapatkan mengenai penjelasan hasil seleksi guru SNP3K tahun anggaran 2022, di mana sini tergambar jelas Bapak Ibu bahwasanya tahapan seleksi ataupun data-data untuk kelulusan baik itu P1, P2, P3 dan P4 dan jumlah pelamar ternyata Bapak Ibu ya masih ada sisa formasi, namun ini masuk lagi ke untuk di tahun 2023 Bapak Ibu, yaitu 68.709 tadi. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.